lagi nih di TK Darul Muhammad. Ini hari ini kita adalah pendampingan individu kedua. Dan temanya itu sebenarnya perubahan paradigma pemimpinan pembelajaran ya. Jadi ibu itu sebagai calon guru penggerak nih, calon pimpinan pembelajaran. Tentu saja walaupun sekarang sebenarnya sudah jadi kepala sekolah, namun lebih dikuatkan lagi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, mohon izin ya, ini awal dari pendampingan kedua ya. Ini fokus pendampingan kita akan diskusi ya Bu ya, diskusi refleksi visi misi yang ada di sekolah TK ini ya, TK Darul Muhammad. Nah, yang kedua ini diskusi refleksi juga perubahan diri setelah mengikuti PGP itu bagaimana, setelah terutama mempelajari modul 1.1 Bu ya, 1.2 dan 1.3 termasuk 1.4 Bu ya, yang terkait dengan budaya positif. Ini seru sekali, anak-anak TK juga sedang bermain ya saat ini ya. Kemudian fokus pendampingan yang ketiga ini adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di TK Darul Muhammad. Terus yang kelima kita ingin mengkomunikasikan, nanti Ibu mengkomunikasikan visi misi sekolah yang udah Ibu rancang tuh ya di modul 1.3 terkait dengan visi misi. Nah Bu, terkait dengan ini ya, pembelajaran selama Ibu belajar di sini, bagaimana kabar Ibu selama 1 bulan ini gitu, perubahan yang terjadi bagaimana Bu? Saya di Nah, berarti bagaimana nih kabar Ibu selama 1 bulan ini selama mengikuti PGP? Alhamdulillah, yang saya dapetin kan salah satu banyak ilmu yang didapat, banyak perubahan dari diri saya. Kemudian yang saya tahu, saya pelajari di penggerak itu, saya selalu ditularkan lagi, ditularkan ke teman-teman ilmu-ilmunya gitu, tentang bagaimana belajar di kelas, bagaimana cara mengatasi masalah kepada anak, karena kan anak unik ya, tidak semua sama, semua anak-anak itu punya macam karakter, jadi kita berbagi ilmu tentang bagaimana sih cara mengatasi anak. Jadi alhamdulillah ada perubahan yang ada gitu ya. Awalnya hanya untuk diri sendiri, sekarang bisa berbagi ya dengan rekan kerja. Nah, dengan rekan kerja sendiri bagaimana nih dukungan yang mereka berikan kepada Ibu sebagai CGP angkatan 10? Alhamdulillah teman-teman itu mendukung, istilahnya memotivasi saya. Kalau kita sedang minta pendapat, teman dengan ngasih solusi bagaimana caranya supaya kita tetap maju dan tetap sekolah tetap berjalan, kita ikut pendidikan juga berjalan gitu. Bentuk dukungan yang mereka berikan itu seperti apa Bu? Misalkan kita sedang ada ide-ide apa yang kita kasih ide ke teman, kemudian teman itu mensupport kita dan memberi lagi dukungan. Jadi misalkan tentang pembelajaran, kemudian guru itu yang lainnya itu dengan semangat, antusias mau kerjasama dengan kita. Alhamdulillah ya, antusias dan mau kerjasama. Betul. Apa nih tantangan yang Ibu hadapi selama pendidikan guru penggerak, terutama di lingkungan di sekolah ini? Kalau saya rasa tantangan itu adalah tidak ada sih ya. Kalau misalkan ada tugas yang memang karena harus menggunakan HP dan di video itu kan memakan memori, yang satu memang yang saya alami itu memang takut dudet, tidak tercapai tanggal, jadi sedangkan HP keadaan penuh, tapi alhamdulillah saya teratasi dengan baik. Berarti cara mengatasinya tantangan itu bagaimana Bu? Saya minta bantuan teman anak saya, HP-nya dari video saya dikirim ke anak, kemudian baru ditutupin. Tapi alhamdulillah semuanya tersesuai dengan baik. Rencana Ibu ke depan supaya pembelajaran di PGP ini lancar dan maksimal bagaimana? Kita tetap semangat, antusias, intinya harus konsisten. Betul. Mengatur waktunya, walaupun kita sambil mengajar, tetap tugas-tugas yang kita hadapi, yang kita jangan kita anggap rintangan, kita anggap aja ini adalah
semangat, penyemangat dan betul. memberikan motivasi tentunya ya Bu ya. Dalam refleksi pembelajaran modul 1 sampai modul 1.3 nih, apa yang Ibu udah pelajari baik dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 dan 1.4 bagaimana Bu? Yang sebenarnya satu itu tentang kita sebagai guru harus berperan murid dan murid, karena kita sebagai penuntun. Betul. Ibaratnya kita seperti petani yang menanam, misalkan kita menanam jagung ya, jagung hasilnya kita tumbuh dengan baik, menyiraminya supaya akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kemudian yang keduanya adalah tentang bergerak, tergerak dan menggerakkan. Betul. Jadi kita ilmu dapat itu bukan untuk sendiri, tapi untuk teman-teman kita, lingkungan sekitar kita, supaya semuanya kita maju bersama untuk berpendidikan. Yang ketiga itu tentang visi misi sekolah. Jadi kita sebelum memutuskan itu harus musyawarah dulu nih, kepala sekolah, guru, kita bareng-bareng apa sih yang sekarang kita hadapi, bagaimana, jadi supaya kita akan memunculkan visi misi yang benar-benar kita perlukan saat ini. Seperti itu. Jadi intinya dari pembelajaran 1.1, 1.2 sampai 1.3 bahkan sekarang mau ke 1.4, terus implementasi di sekolah nih di TK Darul Muqaddamah itu contoh konkretnya seperti apa Bu? Saya itu yang saya inginkan itu anak itu bukan cuma belajar yang ada di sekolah, tapi dia menggunakan audio visual. Jadi anak supaya dapat melihat langsung macam-macam binatang dengan kita melihat menggunakan istilah nama kodrat zaman atau teknologi. Jadi anak itu lebih tertarik, ternyata hewan itu dengan dia akan dengan teliti melihat kaki sapi seperti apa, kepala sapi seperti apa. Jadi anak akan lebih paham, guru lebih gampang itu tidak banyak ngomong, cuma kita melihatkan gambar saja dia akan langsung akan paham, seperti ini sapi itu bulunya, matanya, seperti itu. Lalu di siswa TK sendiri nih, adakah perubahan yang terjadi yang lebih baik dari antara mereka itu? Alhamdulillah anak itu sekarang lebih terkontrol emosinya. Jadi kita kan menerapkan S5 yang tadi, salam, senyum, sapa, sopan santun. Jadi saling menghargai dengan teman, jauhi bully, tidak boleh bully dengan teman, anak-anak, dan ada lagunya. Iya. Lagunya gimana ada lagunya? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Ya, gitu. Yang kedua adalah jangan bully teman, sayangi teman, karena kita harus berteman dengan siapapun. Jangan pilih-pilih teman, jangan menghina teman. Anak akan tahu dengan seperti itu. Berarti intinya ada perubahan pada siswa TK Darul Muqaddamah ini. Lalu respon mereka terhadap perubahan yang dikembangkan bagaimana? Respon orang tua setelah di sekolah kita dampingi terus sama seperti itu, ternyata anak itu dibawa ke rumah. Iya, dibawa ke rumah. Jadi yang kita arahkan, yang kita kasih pembiasaan itu anak-anak terbawa sopan ke orang tua, sopan ke anggota keluarga yang lain. Jadi anak-anak lebih merasa, aku harus menghargai orang lain, aku harus sayang teman, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Ibu sendiri nih setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 kemarin? Saya merasa senang sekali karena terus terang walaupun kita guru, tapi kan kita tidak akan terlalu belajar yang terlalu detail ya, cuma ngajar aja udah. Setelah kita tahu, jadi ternyata kita itu tanggung jawab. Kita punya ilmu, harus ke teman berbagi lagi. Begitu. Jadi insya Allah kita akan jadi amal jariah kita, kemudian orang yang jadi sama-sama hebat, sama-sama maju bersama di pendidikan. Jadi intinya Ibu sudah mengimplementasikan, siswanya sudah mengalami perubahan yang baik gitu. Nah, lalu apa yang sudah baik dan sebenarnya sudah baik, tapi adakah yang harus diperbaiki lebih baik lagi nggak? Kalau yang namanya ilmu mah nggak akan sempurna ya. Kita terus harus belajar karena dengan
dari perkembangan zaman pasti akan banyak sekali keanehan atau apapun yang terjadi. Jadi kita kalau kita punya ilmu insya Allah dapat mengatasi semua yang kita anggap susah. Jadi intinya harus ada solusi gitu ya, semuanya pasti ada solusinya. Jadi intinya ada yang harus direvisi atau tidak nih Bu? Tidak ada mungkin ya? Tidak ada, sudah ada. Nah kalau rencana merintis komunitas praktisi yang ada di sini Bu, apakah memiliki, bukan pasti memiliki pengalaman merintis komunitas? Bagaimana nih Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu? Kalau pengalaman saya kan di kecamatan ya, karena saya sebagai ketua Kombel, kemudian pengurus bagian pendidikan, alhamdulillah kita bersama-sama memajukan guru pendidikan PAUD khususnya, supaya walaupun kita kan ada PAUD, ada TK, ada RA, tapi semuanya itu kita harus bersatu dengan tujuan yang sama untuk anak-anak PAUD yang lainnya supaya tetap kita rangkul gitu. Karena tidak semua sekolah itu ikut bintek misalkan ya. Nah, dengan kita ikutan Kombel seperti ini, kita berbagi ilmu. Ini loh mediasi yang baru, ini ada media yang baru, ini ada yang cara mengajar yang baru. Jadi teman-teman jadi semuanya menjadi ada perubahan semuanya. Semua sekolah yang kita pegang kan 4 sekolah. Tapi intinya di TK Darul Muqamah itu nggak ada sesuatu yang menghambat atau tantangan yang luar biasa besar ya untuk merintis komunitas di sini ya, di TK ini sendiri gitu. Adakah tantangan yang begitu melonjak atau besar banget sehingga Ibu harus menghadapi tantangan itu? Kalau yang saya sekarang inginkan itu, saya ingin membuat seperti dari Canva untuk anak-anak PAUD gitu loh, supaya dia lebih tertarik dengan gambar-gambar yang indah. Tapi tantangannya dia harus belajar lagi dari Google, dari YouTube gitu. Tapi untuk merintis di sini ada hal yang menarik nggak Bu? Merintis komunitas praktisi di sini. Tapi saya percaya ya kalau hanya 4 orang guru, saya yakin Ibu bisa membuat komunitas yang solid ya di sini di TK Darul Muqamah. Ada hal yang menarik nggak Bu di TK Darul Muqamah itu sendiri untuk komunitas ini? Kan pasti guru B dengan guru A kan berbeda gitu, seperti itu. Alhamdulillah teman kita itu ada yang jago seni, jadi bisa gitar, bisa kawin. Jadi setiap hari Kamis kita anak-anak menerapkan tentang budaya Sunda. Karena kita memiliki guru yang profesional dalam bidang seni itu, anak-anak jadi kan sekarang kan jarang ya anak-anak kecil yang tahu tentang kawin, tentang main-main apa kucing sumput. Nah, karena kita alhamdulillah punya guru yang saya bilang dengan media seninya itu, anak-anak itu suka belajar bareng bagaimana sih kawin gitu. Berarti ada strategi nggak untuk supaya guru yang bisa seni itu bisa bermanfaat untuk guru lain, juga untuk siswa yang lainnya yang enggak dia ajar gitu. Strategi Ibu apa nih untuk mengembangkan itu? Kita kadang kalau sebelum ke anak-anak dulu kita berempat kumpul terus bareng-bareng dulu, latihan dulu. Jadi saya kan belum bisa jadi bisa karena bareng-bareng kita belajar budaya Sunda gitu. Berarti itu strateginya kolaboratif ya. Lalu rencana kedepannya untuk supaya kolaboratif terjadi dengan solid bagaimana? Konsisten. Jadi rencananya itu akan selalu berkesinambungan gitu ya. Jadi konsisten. Jangan bosan. Nah betul. Jadi terus menerus. Kalau mungkin ada, kalau di saya sih MGMP ya namanya. Kalau di TK mungkin musyawarah guru TK gitu ya. TKI ada. Ikatan guru ada. Nah IG TKI. Nah itu mungkin IG TKI-nya mungkin lebih lebih dikembangkan lagi, lebih diintensifkan lagi mereka ya. Itu biasanya sebulan sekali atau kapan tuh? Tergantung sih, bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali, tergantung kita hari ini tuh yang paling lewat apa loh, tentang dari apa gitu. Ada workshop, ada misalkan pelatihan atau kita manggil pengawas datang
kasih arahan tentang datodik, misalkan tentang pembelajaran atau tentang PTK gitu. Jadi intinya bisa dalam sebulan sekali barangkali ya. Tapi ada terjadwal nggak Bu sekarang? Biasanya kita keliling TKA ke TKB gitu. Kelilingnya itu gimana nih? Apakah misalnya hari Senin di TK Darul Mukhomah, nanti hari Senin depan Kita ada pemberitahuan lewat WA. jadi udah terjadwal Berapa tentang ini tanggal sekian di TK Anu misalkan. jadi intinya udah terjadwal dan Sudah. memang sudah terbentuk komunitas praktisi yang solid ya di TK Darul Mukhomah dan kerjasama dengan TK lainnya. Itu TK lainnya yang diajak kerjasama yang mana aja nih? TK Islamia, TK Rukun Wanita, terus yang TK Isya, yang ada jauh lagi TK Atakwa yang di Balik Kambang. Itu Balik Kambang masih Kecamatan Majalaya. Majalaya. Kita itu di kecamatan itu ada 18 TK. Yang lebih segitu. Jadi luar biasa sebenarnya Ibu sudah merintis sebenarnya tanpa kita sadari, tanpa saya sadari gitu ya. Ibu tuh sudah merintis satu komunitas praktisi yang di dalamnya itu sudah merekrut guru-guru TK yang siap menjadi guru TK yang profesional. Nah, Ibu nanti kita akan lihat Ibu mempresentasikan, mengkomunikasikan visi yang Ibu buat dibandingkan dengan visi yang sekolah yang udah ada. Nah, untuk saat ini kita udahi dulu ya Bu. Nanti kita sambung setelah Ibu presentasi. Belajar di sini tenang. Kalau ini ala siapa? Siapa namanya aku? Jaki. Lagi main apa tadi? Main nomor-nomoran ya. Terus ini siapa namanya? Siapa? Caco. Siapa namanya? Naura. Senang gak belajar di TK Darul Mukhomah? Senang gak? Nah, udah main apa aja hari ini? Sama Askia. Mana Askianya? Ada di sini. Oh, nama kamu Askia. Naura Askia. Dipanggilnya apa? Naura. Oke. Ini temannya Naura siapa? Kita. Oh. Ini sekolah bukan Naura? Sekolah ya. Senang lu main di sini. Belajar apa aja tuh? Belajar apa aja di sini? Belajar angka. Tuh belajar huruf ya, itu ya. Apa namanya ini? Terus sebelahnya siapa ini? Caca. Caca suka bermain di sini dari jam berapa? Dari pagi-pagi. Kalau kamu siapa? Aska di sini teman-teman yang Aska kenal siapa aja coba? Pengen tahu teman-teman yang kamu kenal siapa aja di sini? Teman-temannya Aska Yang mana? Aska. Terus siapa lagi? lagi? Yang senang ya belajar bermain di sini ya. Main apa aja itu? Huruf. Udah ada yang tahu huruf A? Yang mana coba ditunjukin? A, pinter Naura ya itu huruf A. Kalau yang huruf M, ada yang tahu nggak yang mana? M. Huruf M. Nah, ya pinter ya. Anak TK Darul Mukhomah ternyata pinter. Terus yang tahu huruf G mana G? Mana G? G pinter itu warnanya apa di huruf G? Ya. Biasanya belajar sama ibu guru yang mana namanya siapa? Ini bermain apa namanya coba? Itu kotak apa namanya coba? Iya. Ada magnetnya enggak? Ada. Terus ada apa lagi itu di depan pintunya? Kunci-kunci gembok ya, apa? Kunci-kunci. Alhamdulillah Ibu dari TK Darul Mukhomah
Ini guru juga atas kajiannya yang hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu bersua di acara presentasi Ibu Rumiati yang akan mempresentasikan tentang diskusi. Kebetulan di sini sebenarnya Ibu Rumiati adalah calon guru pemula. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita semua karena jarang sekali orang yang terima testimoni lulus seperti Ibu Rumiati yang penuh perjuangan dari dan kemarin selama belajar di PGP pendidikan guru program itu Guru Rumiati sudah membuat suatu visi untuk diri Ibu Rumiati sebagai guru. Dan sekarang dengan istilahnya waktu dan kedewasaan mudah-mudahan bisa berkenan ya Bapak Ibu untuk mendengarkan refleksi dari Guru Rumiati ini dibandingkan dengan visi yang oleh kita. Nah, walaupun demikian nanti Ibu buat ada partisipasi aktifnya dalam hal refleksi visi PK Darul Muqaddimah. Nah, untuk selanjutnya kita awali saja untuk acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Nah, di TK Darul Muqaddimah memang kehadiran Ibu Rumiati sangat luar biasa karena beliau sering seorang guru pemula juga adalah seorang pendidik yang bekerja di TK ini dan juga sebagai seorang pimpinan yang luar biasa pemanajerial di TK Darul Muqaddimah sudah alhamdulillah menuju ke tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Untuk itu kita langsung saja ya. Di sini pendampingan individu kedua dari angkatan 10 calon guru penggerak yaitu Ibu Rumiati SPD dari TK Darul Muqaddimah. Itu saya persilakan untuk menyajikan visi yang beliau sudah buat. Tapi sebelumnya beliau akan memberikan suatu puisi tentang Ki Hajar Dewantara tentang Bapak. Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih bagi Allah yang telah memberikan kesehatan untuk sini. Terima kasih kepada teman-teman Ibu Mimin SPD, Ibu Yanti SPD, dan kepada orang murid yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih sekali. Di sini saya akan membacakan puisi. Masih belajar. Bapak Pendidikan. Untukmu sang Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara, engkau sang piyayi yang berlakon di bumi. Kau ganti namamu menjadi Ki Hajar Dewantara, agar darah birumu terbenam dari angkuhnya jiwa kebangsawanan. Hatimu tergores melihat anak bangsa sendiri tertatih-tatih dalam kebutaan ilmu pengetahuan. Betapa kebodohan akan melahirkan kemiskinan. Engkau tak rela, engkau berusaha mencerdaskan anak bangsa agar muncul secercah harapan untuk kemerdekaan dalam belajar. Kini masa itu menjadi tonggak sejarah. Pemikiranmu menjadi inspirasi duniaku. Tugasmu sudah selesai, namun perjuanganmu belumlah usai. Cita-cita luhurmu akan kami teruskan. Ingat Sosum Tulodo, Ingadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berbudi pekerti, memerdekakan belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maaf
tapi semangat saking bahagianya saya membacakan puisi. Di sini teman-teman saya akan menceritakan apa yang pernah saya mendapatkan ilmu dari juga guru penggerak. Saya terima kasih kepada semuanya, kepada ibu pendamping saya, guru saya. Di sini saya yang pertama, selamat datang Ibu Yuliati Yuliana MPD. Alhamdulillah hadir. Kemudian di sini kita itu akan diajak untuk diskusi. Apa tujuannya? Kita akan diskusi. Maunya seperti apa sih? Mau seperti apa sih yang akan datang? Kemudian di sini kita ada 6 kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang belum sempurna dan harus dilengkapi. Misalnya 1, kita menginginkan murid-murid yang bagaimana? Pasti semua berpikiran yang berbeda-beda. Bu Yuli punya inisiatif yang lain, itu yang lain. Nah, dari sini kita akan membahas yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kita akan mencoba untuk mengisi diskusi jawaban nomor 1. Saya akan memberikan kertas, silakan isi, tempel ya. Sok masuk kita. Sok sini sayang. Yang sudah mengisi boleh ditempel di sini, maju ke depan. Silakan. Belajar. Kita semua tahu semangat anak-anak itu terkadang turun dan naik. Nah, maka dari itu memberi semangat supaya mau untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kita pasti menginginkan murid yang seperti apa dan percaya bahwa murid kita adalah anak yang bagaimana. Silahkan ditulis sesuai dengan ide masing-masing. Yang sudah kemudian murid adalah titipan Allah yang harus dijaga betul sekali, menjadi pribadi yang baik. Saya meminta tolong Bu Yuli untuk membacakan yang
kita memiliki murid yang bagaimana? Silakan dulu. Kita memimpikan murid yang satu, ramah yang baik, cerdas, kreatif dan unggul, semangat dalam belajar, taat kepada orang tua, berperilaku sopan dan santun, terampil, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif dan bertakwa, yang terakhir ingin jadi murid yang mandiri dan rasa percaya diri. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah satu, unik dan berkarakteristik yang berbeda-beda, harapan orang tua dan bangsa, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki keistimewaan jiwa bakat yang berbeda, anak yang memiliki berakhlak yang baik, titipan Allah yang harus dijaga menjadi pribadi yang baik. Bahwa anak itu harus belajar dan belajar untuk membekali dirinya di masa depan. Dan yang terakhir, ingin menggali mimpi yang lebih baik dalam mencari ilmu. Kita memimpikan murid-murid yang kebanyakan tentang anak yang berakhlak yang baik, anak yang taat, anak yang soleh. Kemudian yang kedua, harapan orang tua dan bangsa. Betul sekali. Anak adalah penerus yang baik, di mana akan menjadi penerus kita ke arah yang baik lagi. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang bagaimana sih? Keteladanan yang baik, disiplin, tata tertib dan seperti yang baik. Kemudian kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa semangat belajar untuk mencapai cita-cita itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak di sekolah mempunyai karakter yang berbeda dan dipimpin oleh guru. Generasi penerus bangsa, generasi penerus yang memajukan bangsa. Belajar akan membuat kita maju, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan yang terakhir malah membuat kita bangga dan kalah bersaing dengan yang lain. Terima kasih Naura. Murid di sekolah kita sadar bahwa generasi penerus bangsa. Betul sekali. Kita sebagai guru di sekolah, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk
maju bersama walaupun kita berbeda. Terus semangat untuk rajin belajar. Kemudian selalu bekerja sama dan belajar untuk kemajuan bangsa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terima kasih. Saya minta bantu dengan Bu Dewi SPD untuk membacakan yang ke-6 pertanyaan. Silakan. Yang mana? Ini ada beberapa jawaban untuk nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada yang menjawab saling menyayangi dan menghargai supaya menjadikan. Ada juga berkolaborasi akan menjadi kemajuan sekolah. Mantap. Ada juga sekolah dan warga sekolah sangat menentukan kemajuan sekolah sesuai dengan visi dan misinya. Visi dan misi sekolah. Ada juga yang menjawab siswa harus mandiri. Ada juga kemandirian siswa menjadi keberhasilan. Ada juga yang berperilaku yang baik untuk kesuksesan. Dan kemajuan sekolah adalah campur tangan semua pihak. Kreativitas yang baik akan menjadi prestasi. Terima kasih. Jadi, saya simpulkan dari ke-6 kalimat tersebut sudah dilengkapi. Jadi ada satu tentang akhlak. Kita menginginkan siswa atau memiliki akhlak baik. Kemudian anak yang kreatif, anak yang cerdas. Nah, ini namanya kalimat lempang yang sudah kita lengkapi. Nah, memilih siap. Apa sayangnya? Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Ini di depan maju. Jadi contoh. Silakan. Instrukturnya. 1, 2, 3. Dikepak-kepakkan sayapnya, diayun-ayunkan kakinya, digeleng-gelengkan kepala, agar riang dan gembira. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Terima kasih. Sebelum kita kembali sekolah, kita bahas dulu apa ini sekolah. Apa pengertiannya? Adalah arah, tujuan, pandangan, dan cita-cita sebuah sekolah yang ingin dicapai dari pendirian sekolah tersebut. Jadi, sebelum kita membuat visi sekolah, kita akan musyawarah dulu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan di luar majalah ini yang visi TK Darul Muqomah adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dalam membentuk generasi bertakwa, cerdas, dan mandiri. Boleh silakan dibaca dulu, lihat dulu. Itulah visi sekolah kita. Terwujudnya lembaga pendidikan
yang unggul dalam membentuk generasi bertakwa, cerdas, dan mandiri. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, apakah sudah sama? Apakah ada yang sama? Yang unggul, yang bertakwa, diantaranya anak yang soleh, berbudi pekerti yang baik, sopan santun, kemudian cerdas. Di sini ada yang menulis unggul dalam belajar. Betul, unggul dalam belajar. Kemudian mandiri. Anak itu diupayakan, diusahakan dari masuk sekolah jalur koma sampai beres keluar untuk tahun ajaran misalkan. Anak tersebut harus ada perubahan dari perilakunya, pembiasaannya. Kita harapkan, kita upayakan semoga anak tersebut ada perubahan yang lebih baik, menjadi anak yang mandiri. Terus 3, kita belajar tentang visi guru penggerak. Saya di sini membuat visi terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Supaya kita tidak lupa, saya minta tolong ke siapa ya? Silahkan dibacakan supaya tahu ya. Profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Terima kasih. Nah, apa itu profil Pancasila? Itulah isinya. Jadi kita tahu isinya. Karena saya berharap itu isi saya buat kemarin dari tugas 1-3 itu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai dengan profil yang tadi dibaca sama Talita. Itulah yang saya harapkan. Kemudian setelah itu ada prakarsa perubahan, dirubah lagi nih supaya tambah sempurna, tambah lengkap, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang berintegrasi dengan teknologi. Kenapa sih harus ada teknologinya? Karena kemarin dari pendidikan guru penggerak itu yang besar itu tentang media dewantara, yaitu anak itu adalah harus dituntun, kemudian kita harus menerapkan itu. Anak adalah harus dimotivasi, karena kita berbicara itu harus berpihak pada murid, dan murid. Kita sebagai guru adalah fasilitator, melayani saja. Jadi anak itu nggak boleh. Di sini adalah teknologi keberadaan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kita di TK, kita mengenalkan anak itu dengan misalkan dengan PPT atau Canva. Membuat visi, kita menggunakan Bagja, yang artinya dari bahasa Sunda adalah bahagia. Bagja itu ada singkatannya B, buat pertanyaan utama. Sebagai penentu arah, perubahan arah apa yang diinginkan. Kita bahas seperti apa sih? Yang itu adalah A, ambil pelajaran. Menuntun pengambilan pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian G, gali mimpi bersama. Kepala sekolah, guru, siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan. Jadi kita sepakat dulu nih, atau kesepakatan atau kemudian yang J, gambarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Yang terakhir adalah A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata.
setelah kita udah sepakat nih bikinnya, kita bikin dan kita makan bareng-bareng. Kemudian selanjutnya ada perilaku konflik, ada 5. Coba pilih Perilaku konflik. 1. Guru datang tepat waktu. Yang anak dibuat belajar yang menyenangkan. 4. Orang tua mendampingi anak belajar. Yang terakhir menjadi yang disiplin dan sopan anak guru. Ada guru yang datang tepat waktu, ramah anak. Karena kita di PAUD, jadi kita diterapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, bersama. Dari sedini mungkin kita diterapkan supaya kelak anak akan tahu ada orang tua bagaimana, teman bagaimana, supaya kita anak-anak akan terus akan dipakai sampai akan dewasa. Kebiasaan seperti ini. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar. Nah, karena kita anak PAUD, anak yang fase sudah bermain, sedangkan sekarang pelajaran yang kadang-kadang anak kan tidak semuanya datang itu bahagia. Ada yang di rumah itu nangis dulu, ada yang ada yang nggak mau sekolah karena sakit ya. Jadi dengan orang tua kerja sama bareng, insya Allah akan membuahkan hasil. Kemudian murid yang disiplin dan sopan. Nah, kita berharap anak itu tahu sopan santun, terus disiplin. Sampah tuh buangnya kemana? Terus misalkan bermain yang sudah beres, kemana kan mainannya? Rapikan mulai tempatnya, buku yang beres, beresin lagi. Kemudian teman-teman yang belum saya dapatkan, kemarin saya alhamdulillah dari bulan Maret mengikuti program pemerintah ini sangat luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kita jangan menyebut sulit ya, susah. Bismillah aja ya Bu ya. Insya Allah Allah akan memudahkan, terus kita lihat menerima Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga Allah mengganti kebaikan ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Rumia dari SPD yang sudah memaparkan visi dan misi sekolah dan juga visi yang beliau buat. Namun di sini kita tarik benang merahnya ya Bapak Ibu. Di sini ibu-ibu tadi sudah menuliskan memimpikan murid percaya bahwa murid adalah apa? Sekolah yang diutamakan. Kemudian murid di sekolah kita, kemudian warga sekolah ini yakin untuk apa? Dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Kalau kita lihat visi dan yang ada di sekolah ini, itu semuanya sudah selaras ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah selaras gitu. Namun perlu ditambahkan satu yang tadi dibacakan oleh Bu Talita ya, itu tentang P3 atau profil pelajar. Barangkali itu Ibu lihat ya. Jadi tinggal ditambahkan itu visi misinya sudah matang. Baik ibu-ibu, barangkali sekian ini apa istilahnya visi misi sudah tahu seperti itu, tinggal hanya ada penambahan saja karena sudah bagus sih, sudah hebat visi TK Darul Umah ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu orang tua siswa yang sudah hadir hari ini, juga ibu guru yang keren dan luar biasa hebat. Sekali lagi apresiasi tepuk tangan yang kita semua. Untuk itu kita tutup saja pertemuan kita dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masih ingat Merdeka ya Bu ya? Nah,
apa rangkuman mulai dari diri, kemudian apa yang menginspirasi ibu yang menarik, dan apa komentar ibu tentang mulai dari diri dulu. Menurut saya itu kita harus berubah itu sendiri, kemudian kita baru ke orang lain. Terus hal yang menariknya yang menginspirasi dimulai dari diri. Kita harus cari ilmu nih, bagaimana caranya supaya kita dengan ilmu yang banyak, ilmu yang bagus, kita akan berbagi ke orang lain. Masih mulai dari diri nih ya. Betul. Komentarnya apa nih? Apa yang ibu upload? Kemarin saya mengupload tentang tugas-tugas yang sudah di LMS, kemudian tentang Budaya positif ya. budaya Bu, ya? positif, betul. Oke, kemudian yang eksplorasi konsepnya apa nih? Yang ibu upload tentang budaya positif itu. Kemarin saya mungkin tentang keyakinan kelas. Ya, karena kita menerapkan ke anak-anak aturan supaya anak-anak itu mau seperti apa sih suasana kelas dan Yang- mereka itu yang suasananya ya gitu. betul. Ada yang menyebutkan yang menyenangkan Bu, ada yang menyebutkan mau bersih, mau bersih, kemudian berbagi makanan, ada yang bilang jangan bully teman, begitu. Berarti yang menariknya itu ya. Jadi ada beragam dari Respon dari anak-anak luar biasa. Kemudian komentarnya apa nih tentang eksplorasi konsep untuk budaya positif? Saya sangat beruntung sekali karena jadi tahu nih, jadi paham masih banyak sekali kekurangan saya tentang bagaimana kita harus menerapkan budaya positif kepada teman, kepada orang lain, kepada siswa. Nah, mengingat Rukol nih Bu ya. Rukol kan yang ke-1 diskusi dengan kelompok. Rangkuman dari diskusi itu apa? Kemarin itu kita tentang tiga diskusi, yaitu gimana guru itu yang paling terideal adalah sebagai manajer. Jadi kalau kita mengatasi masalah siswa itu jangan langsung ngejudge, tapi kita nanya dulu apakah itu betul tidak. Berarti yang menarik di Rukol itu apa? Menurut saya dengan teman itu banyak sekali perbedaan, banyak sekali ide, jadi rame, seru. Komentarnya apa tuh di Rukol? Komentarnya ya karena banyak kolaborasi, jadi banyak sekali ragam teman-teman, jadi kita jadi tahu banyak sekali perbedaan itu menjadi satu. Jadi beragam tapi satu tujuan. Tujuan. Kemudian untuk ini nih demonstrasi kontekstual. Rangkuman di Dekon apa tuh? Kemarin teh kita ada diskusi yang kita atasi di kelas itu, jadi kita apabila di kelas atau misalkan dengan guru yang lain itu berdiskusi nih bagaimana kita cara mensiasati atau mengatasi macam-macam permasalahan di kelas. Gitu. Komentarnya dari Dekon? Komentarnya kita sebagai guru di sekolah itu harus lebih berpihak pada murid dan berusaha untuk menghilangkan segala macam permasalahan di kelas. Tapi Dekon itu kan ada segitiga restitusi. Berapa kasus tuh di Dekon yang Ada 3 kemarin. Kemarin sama jadi itu tentang siswa yang tidak menghargai guru, kemudian yang kedua siswa yang sama teman berantem sampai 3 kakinya lepas, kemudian yang kedua lagi adalah siswa yang kesiangan tapi salah pakai sepatu. Begitu. Itu ya tiga kasus ya. kemarin yang dibahas, betul. Tapi idealnya sih bagusnya tidak disebutkan nama siswanya. Betul. Ya. Terus masih ingat nggak dengan instruktur kita Bu? Elaborasi itu tentang segitiga restitusi juga. Cuma rangkumannya apa nih menurut gurunya? Kemarin tuh kita kan kita tuh harus berpihak atau berposisi sebagai manajer. Kalau kita berbagai teman, cuman anak-anak akan kalau kita hadir dia akan takut. Jadi ilmu yang kita dapat tuh nggak sampai ke hati gitu. Kalau kita pakai manajer kan dia berhati dengan sadar oh ini salah. Jadi di elaborasi yang menarik apa tuh? Ibu nggak salah, raise hand.
Mulai senang. Yang menariknya gimana tuh Bu Arun tuh? Menurut saya evaluasi itu bagus sekali ya, tentang kemarin tentang keyakinan kelas, di mana anak itu diajak kesepakatan, bikin aturan. Jadi kita nggak bisa Membuat aturan semau sendiri kita, gitu. nggak bisa, tapi anak dilibatkan Betul. supaya anak itu punya hak suara. Dimana kan berbeda-beda nih yang kita sepakati, kita tulis di tembok, kemudian anak akan, apabila anak tersebut membuat kesalahan tersebut, kita ingatkan lagi. Nah, gitu. Terus untuk koneksi antar materi ini gimana tuh? Kemarin yang saya pelajari titik satu adalah tentang Dewantara, di mana tentang guru berpihak pada murid. Kemudian kita harus mengajar dengan 2 kodrat, alam dan kodrat zaman, karena kita nggak mau istilahnya mau nggak mau harus ikut perkembangan zaman. Gitu. Jangan sampai kita sebagai guru kalah dengan anak didiknya gitu. Kaitannya dengan 1.2, 1.3 sampai 1.4 gimana Bu? Sangat bagus sekali. Jadi kalau 1.4 itu tentang berdampak positif. Betul. Jadi anak itu selain diterapkan guru itu selain pihak pada murid, tapi harus menghargai murid. Anak juga punya kebebasan, jangan dipaksakan sama guru. Kemudian anak itu tetap didukung walaupun misalkan dia dimotivasi gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah anak itu tentang guru itu harus bergerak, menggerakkan orang lain, kemudian tentang budaya positif. Nah, aksi nyata yang menarik itu apa? Jadi rangkum dulu ya sama Ibu, aksi nyata yang Ibu buat itu yang diupload itu tentang apa? Lalu yang menjadi menariknya apa? Kemarin saya itu membuat aksi nyata tentang anak yang slash sama teman. Dia itu marah karena pinjam mainan nggak boleh kasih, kamu pinjam nggak boleh kasih mainan. Berebut mainan ya. Betul. Akhirnya dia mendorong. Setelah mendorong, Berantem lah gitu. ya ada 3 anak. Yang satu lagi kan dia lihat, laporlah ke guru tersebut. Kemudian saya panggil satu siswa dulu. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ini bagus tidak? Kemudian anak lagi dan setelah dipanggil saling memaafkan. Dia tahu bahwa nggak boleh teman, nggak boleh pedit, harus berbagi mainan. Ada solusi akhirnya ya di aksi Ya, nyata ini. Kemudian yang menariknya apa tuh di aksi nyata Ibu ini? Jadi anak-anak itu jadi tahu bermain itu harus bareng-bareng, saling menghargai teman, dan tidak boleh merebut hak orang lain. Itu yang menariknya. Berarti komentarnya apa nih dalam aksi nyata ini? Menurut saya adalah siswa itu unik, banyak perbedaan, tapi kita sebagai guru harus mampu mengklirkan anak supaya bertanggung jawab dengan dia perbuatan dia sendiri. Anak menjadi mandiri, mau minta maaf, kemudian peduli ke teman juga ada. Yang utama itu ya, menghargai teman, ada empati juga ya. Itu dia positif. Makasih Bu. Nah, Ibu Rumiati, alhamdulillah ya tadi sudah presentasi visi misi sekolah TK Darul Muqomah. Nah, menurut Ibu presentasi tadi tentang visi ada yang baik apa, terus ada yang harus diperbaiki apa? Yang menurut saya baik itu jadi kita kan mengenalkan ke teman-teman ya tentang ilmu yang kita dapat dari penggerak itu tentang bagaimana cara bikin visi sekolah. Kita harus musyawarah dulu, kita membuat 6 kalimat rupa, kemudian ada kalimat yang sesuai dengan masing-masing, kemudian kita ramu, kita satukan menjadi satu kalimat yang berbobot, di mana kita maunya seperti apa setahun ke depan tentang visi tersebut. Nah, Ibu luar biasa, tadi presentasinya udah mantap dan keren banget. Cuma Bu, kalau saya boleh tahu nih, selama pendampingan 2 ini nih, pendampingan individu 2, apa hal yang menarik yang menurut Ibu ini menginspirasi Ibu ke depannya? Saya merasa senang, bahagia, di mana saya bisa belajar
belajar berbicara di depan orang banyak, walaupun masih banyak harus perbaiki lagi karena ya yang namanya biasa ngomong ke anak-anak TK sama orang tua kan berbeda, apalagi ini kan istilahnya kita ada amanat dari apa yang kita dapat penggerak itu harus sampaikan ke orang lain. Jadi saya luar biasa sekali, saya senang sekali karena itu pengalaman baru buat saya, pengalaman baru. Iya, apresiasi luar biasa Ibu. Pokoknya aku jempolnya 4 nih untuk Ibu ya, untuk mengutarakan presentasi tadi tentang visi sekolah. Nah Ibu, kalau sekarang Ibu ingin istilahnya mengembangkannya, nah Ibu jangan ragu-ragu mengapresiasikan, istilahnya mengimplementasikan di kelas seperti apa sesuai dengan visi yang tadi ya Bu. Nah Bu, ini juga jangan salah Bu, ini ada asesmen yang harus Ibu isi gitu ya. Kemudian ada ini kompetensi guru penggerak yang nanti diisi. Kemudian yang ini juga asesmen kompetensi guru penggerak. Nah, dan juga dari lembar umpan balik dari para guru. Jadi ini saya mengingatkan aja gitu. Ini akan saya upload. Nah kemudian Bu, untuk pendampingan ketiga nanti, pendampingan ya nanti setelah kita belajar gitu ya, dan juga dari itu apa yang harus saya perbaiki mungkin ya soal pendampingan 2 sehingga di pendampingan 3 nanti lebih baik Bu. Saya memang merasa cukup, sudah banyak sekali ibu ke saya ngasih dukungan, ngasih semangat, ngasih support. Jadi saya merasa saya juga bisa lah seperti ibu tampil di depan orang banyak. Jadi sama ini saya merasa cukup. Saya berterima kasih sekali, saya mendapat ilmu yang banyak dari ibu. Ya sama-sama Ibu ya, terima kasih juga. Terutama ini tadi saya lihat siswanya juga ada, dia mantap ya. Kemudian orang tua siswanya juga ada, terus guru-guru juga di situ tadi mendukung banget ya pas Ibu presentasi. Baik Ibu, pendampingan kedua berakhir, sampai ketemu nanti di Lokakarya. Lokakaryanya tetap tempatnya tepat ya di Selokan Biru. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.